Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Di Indonesia baru satu, Iya. di UI doang. Yang lain Jadi- pada nggak minat tuh dok. Universitas lain Belum. belum. Karena untuk bikin program studi itu nggak gampang. Mesti dosennya cukup banyak. Dia punya program mata kuliah dan segala macam. Akhirnya ya dari situlah kita sekarang udah mulai mencetak beberapa spesialis. Dan spesialis itu ya kerjanya beriringan bantu bersama dokter forensik itu menangani kasus-kasus. Dok, ini kebetulan nih dok. Saya kan kemarin itu kan waktu dokter Jaya bilang forensik itu kan banyak kasus yang menurut saya yang nggak melulu ngebelek dari orang dok. Ya kan dok ya. Yang terutama apalagi yang dokter bilang masalah orang kebakar segala macam. Nah, kalau orang kebakar masih bisa di black. Tapi kalau misalkan ternyata ini dia tuh udah lama meninggalnya dok, Ya. kan susah waktu diekshumasi dok ya dok. Ya. Gitu. Itu ada metode lain nggak dok? Metodenya sih sebenarnya begini. Yang utama sih kalau yang utama ya kalau kasus-kasus yang udah lama atau korbannya nggak diketahui itu identifikasi yang pertama, Franky. Identifikasi dulu. Nah, identifikasi. Nah, setelah identifikasi baru kemudian pertanyaan kedua, dia ada kekerasan apa enggak? Kalau ada kekerasannya apa? Apakah tajam? Apakah benda tumpul? Atau mungkin senjata api? Atau apa gitu loh. Iya. Nah, habis itu baru setelah itu yang bikin mati yang mana? Iya. Gitu loh. Jadi kan kayak kemarin kan dok ada masuk di berita, saya lupa TV pak film ya. Orang lagi jalan, tahu-tahu ketemu rangka Ya, di situ kan. Itu langkah pertamanya identifikasi. Karena udah identifikasi misalnya si Amin. Si Amin kan tahu keluarganya yang mana, tetangganya gimana. Kan dari situlah kita tahu kira-kira yang mungkin jadi pelakunya siapa, orang di sekitar dia pasti kan. Nah, tapi kalau udah sampai kayak jadi kerangka tuh dok ya, identifikasinya gimana tuh dok? Nah, identifikasi prinsipnya begini, Franky. Kita itu pertama kalau ada tulang-tulang dan segala macam, kita mesti tentukan satu dulu. Itu tulang binatang atau tulang orang? Iya juga ya. Ya Udah kalau tulang capek. binatang, yang kita nggak usah lanjutin lah. Tapan. Kali saya pernah dapetin loh, Franky. Nah, Ada tulang-tulang begini dibawa ke kita, tulang belulang. Kepalanya ada segala macam. Tapi buat saya tuh aneh. Kenapa? Tulang belakang orang kan kita tahu ukurannya kan, manusia segini, ini tulang gede gitu. Ini orang apa-apa. Begitu saya ambil kepalanya tuh ajaib, Franky. Bentuknya kayak orang. Tapi di sininya nih kan di sini ada lubang mata nih, bolong. Di atasnya tuh tinggi sekali, Franky, ininya nih. Dekat alis itu jendol banget gitu. oh, mirip kayak monyet. Ya monyet itu. Oh monyet beneran tuh Ternyata dok. monyet. Tapi gede, monyet gede yang nih. monyet berdiri, ininya gede sekali. Tunggu, monyet sama kera bedanya apa temporary? Lupa saya. Dok. Buntutnya, Franky. Oh iya. Kalau punya buntut monyet, monkey. Kalau nggak punya buntut namanya ape, kera. Kera ya. Nah, jadi kalau orang yang si Min pergi ke pasar gitu, Itu monyet. monyet. Nah, sekarang kera Belanda, monyet apa kera? Apa? Monyet Belanda, kera Belanda. Itu bekantan. Bekantan. Itu loh yang Ancol. Taman Impian Jaya Ancol kan monyet Belanda kan hidungnya panjang. Kera dok ya. Hah? Kera ya. Ada buntut apa enggak, pertanyaan itu? Saya nggak inget sih dok. Tapi yang saya inget gara-gara dokter ngomong bekantan gitu, saya inget cerita di Tintin dok. Dia itu ada buntutnya, Franky. Dia Ada gede seperti itu tapi buntut, monyet berarti dia. Dokter inget nggak cerita Tintin masalah kera bekantan dok? Enggak. Ceritanya konyol banget. Jadi dia ngeliatin kera bekantan, hidungnya mancung dok. Si Tintin ngeliatin, dia lihat keranya, dia lihat samping, dia lihat keranya, dia lihat samping. Ternyata mirip dok. Dan orang kalau nggak ngerti di mana
konyol ceritanya ya nggak ketawa. Nah, nah sekarang pertanyaan saya, Hanoman itu kera apa monyet? Rengge? Monyet. Monyet. Karena kan keraknya monyetnya diikat di sini. Iya. Nah. Terus itu kera sakti? Kera sakti kera dong. Saya nggak lihat ada monyet, ada buntutnya. Ada ya? Hah? Saya nggak ingat. Loh. Kera sakti, tapi disebutnya bukan monyet sakti, kera sakti itu dok. Kera, dia kera, nggak ada buntutnya. Jadi patokannya lihat buntut ya. Iya. Begitu dia buntut, Yang lebih dekat ke manusia ya nggak pakai buntut, Frankie, kera. gorila, Ya. orangutan, Ya, babun. babon, apalagi ya, King Kong, Ya, King Kong. Itu Terus? kera. apa ya? Makanya yang film yang katanya ada kera-kera yang direkayasa gitu, terus kemudian dia Oh, melawan manusia, itu Planet kera. Apes. Iya. Kera itu. Oke, balik dok. Tadi dok kita mau Jadi identifikasi. dari tulang itu kalau udah monyet ya udah kita nggak usah lebih lanjut lah, Frankie. Artinya nggak usah mikirin siapa pemiliknya yang mana, siapa gitu ya. Iya. Nah, kalau dia udah tahu itu manusia, pertanyaan berikutnya adalah laki apa perempuan. Oke. Nah, kayak kita mesti tentukan dari tulang-tulang tuh beda ukuran, beda bentuk. Laki perempuan beda bentuk. Nah, kita bisa, kalau kita bilang ini perempuan, berarti yang tersangkanya kemungkinan laki-laki kan kurang separuh dong. Laki-laki sama perempuan kurang separuh. Udah gitu terus tingginya berapa? Kita ukur kan tulangnya kan serpian. Kita bisa prediksi tingginya. Tinggi sekian berarti yang terlalu tinggi atau terlalu pendek kan dibuang kan. Iya. Ini rasnya apa? Kalau orang Kaukasoid, orang bule, ya berarti kemungkinan orang Asia hilang kan, gitu. Atau kita bilang ini negro, yang lainnya hilang gitu. Nah, dok, Itu dipersempit semua. ngebedain laki perempuan dari tulang gimana ceritanya dok? Kalau tulang laki-laki itu biasanya lebih kasar, lebih besar, dan lebih menonjol, banyak tonjolannya. Oke, jadi Nih, artinya misalnya salah satunya, misalnya sini nih di alis nih. sini. Ini jendol nih laki-laki, kalau perempuan nggak jendol. Tangan dari ukurannya. Terus di sini nih, di belakang sini nih, di belakang sini kita nih, di belakang sini itu kita ada benjolan nih. Kalau raba nggak di tengah? Iya. Nah kalau perempuan nggak ada benjolannya, Frankie. Serius ya? Ya nggak ada. Oh, Nah ada macam-macam lah, ada banyak teknologi. Misalnya mata nih, bulatan mata nih. jetak aja dulu, bentar ada benjolan. Nih mata ini kan udah bulatan. Kalau laki-laki kotak, perempuan bulat. Lah, Jadi pokoknya dengan lihat gitu udah dokter tahu pasti lah. ya. Nah, jadi itu namanya identifikasi. Termasuk sini nih dok, badan sini ya. Tulangnya juga laki lebih panjang, Oke. lebih kasar. Kalau perempuan halus. Jadi gitu. Terus panggul nih, panggul perempuan biasanya lebih lebar. Karena buat keluar anak kan, laki-laki lebih sempit. Jadi ada banyak lah, semuanya tuh beda ukuran, beda bentuk. Baru nanti tingginya segala macam itu Nah, itu nanti makin sempit. Nah, kalau sama udah sempit, teorinya dokter Jaya. nah, begitu untuk memastikan cuma 3, Frankie, yang memastikan identitas. Ya. Apa? Pertama, sidik jari. Ya. Yang kedua, gigi. Yang ketiga, DNA. Nah, itu memastikan ini si A, ini si B, ini si C. Nah, jadi artinya sepertiga identifikasi sidik jari. Sidik jari urusan polisi, Frankie. Setiap orang sidik jari beda-beda. Ya. Gigi, semua orang berbeda-beda. DNA beda-beda. DNA pemeriksaannya relatif mahal. Tapi gigi lebih murah karena kan asal pernah ke dokter gigi dicatat kita bisa tahu. Ada pernah di ronsen sama dokter gigi. Nah, makanya untuk identifikasi gigi itu penting. Dan kalau yang periksa gigi ya pasti dokter gigi, bukan dokter forensik. DNA dokter forensik bisa periksa. Sidik jari kasih polisi, tapi gigi masih itu. Makanya pernah ingat nggak kalau waktu kita ada berapa kali tuh pesawat jatuh. Iya. Di Bali misalnya yang Air Asia jatuh itu pada waktu itu. Yang meninggal sekian ratus orang. Banyak deh tuh. Banyak. Kan identifikasi. Kemudian di TV itu ada keluarga pada datang kan semua ke Bali kan. Terus diidentifikasi. Manifest ada 125 orang misalnya. Telah diidentifikasi satu, tuan ini tinggal di Bantul. Dengan tuan tingkat ini dia sekian gitu. Nah, itu kan terus setiap hari tuh ada itu kan running text dah. Ya. Korban-korbannya. Nah, itu dari mana? Mereka kan kadang-kadang dia jatuh, terbakar, udah hancur-hancuran, sebagian kebakar. Identifikasi sebenarnya 3 itu. Yang ada sidik jari dari sidik jari, dari gigi ya gigi atau DNA. Nah, begitu teridentifikasi,
keluarganya datang membawa sisa-sisanya itu untuk dikubur. Nah, jadi kedokteran gigi itu pasti dilibatkan kalau ada yang begituan, Bang. Tapi kalau pesawat mah lumayan lebih gampang dok ya, karena manifestnya lebih akurat ya. Ya, Yang lebih repot kalau ke bom laut juga. laut, bom Bali. Nggak ada manifest tuh dok. Ya nggak ada. Siapa yang pergi nggak tahu. Cuman orang ngaku, wah ini keluarga saya lagi jalan-jalan di situ nggak pulang-pulang gitu loh misalnya. Nah itu dia. Makanya kedokteran gigi itu sangat urgent untuk forensik. Karena kalau kita menyangkut pemeriksaan gigi, dokter forensik sih cuma paling bisa bilang, wah ini orangnya giginya monyong. Ya. Ini sidik ini dia bilang ini rasnya mongoloid misalnya. Ini rasnya kaukasoid, dia masih bisa. Terus ini dari giginya, giginya udah 32 berarti dia udah dewasa. Di atas 17 tahun, itu doang. Tapi bahwa ini adalah gigi si A, si B, si C itu dokter gigi yang harus menentukan bagi. Makanya sekarang pertanyaannya, kan orang selama ini kalau ada kejahatan segala macam, dokter forensik diperiksa. Nah, salah satu yang diperlukan tuh adalah ahli dokter gigi forensik. Karena dia berperan untuk identifikasi. Udah banyak nggak dok dokter gigi forensik di Indonesia maksudnya? Sangat sedikit. Sangat sedikit. Ya, padahal diperlukan. Nah lo. Nah, karena sekarang masalahnya gini. Nah, di Indonesia kalau di luar negeri tuh dokter gigi forensik ada, di Indonesia tidak ada, Frankie. Cuman karena dirasakan perlu, paling sedikit dokter gigi biasa pun bisa membantu. Makanya di dalam undang-undang kalau ada kasus yang memerlukan bantuan dokter gigi diminta sama polisi. Suruh periksa. Misalnya ada bencana ke Bali. Itu datang loh dokter gigi dari luar negeri. Dokter gigi dari Indonesia, dari kepolisian dibawa ke situ. Mereka membantu. Karena mereka lebih tahu daripada dokter umum untuk urusan Jadi kita gigi. mesti import dokter gigi forensik dari luar negeri. Iya. Saking Itu gara-gara kita kurang orang dok. Nah, di Indonesia ada beberapa dokter gigi polisi, dokter gigi di kepolisian. Sering-sering ditugasin gitu. Lama-lama dia ahli karena pengalaman, Frankie. Nah, kalau dokter gigi, dokter biasa ditugasin forensik, itu boleh. Ya. Boleh praktek kan dok? Nah sekarang saya balik, kalau dokter gigi spesialis forensik, boleh nggak praktek sebagai dokter biasa, dokter gigi biasa? Mestinya boleh. Ilmunya Karena kalau sama enggak kan dia hidup, dasarnya ya. kalau hidupnya dari mana, Nah Frankie? itu dia, kemungkinan kan gara-gara orang yang ngelamar atau mau minat kedokteran forensik tadi, dokter gigi forensik, mungkin gara-gara istilahnya, ya nanti piaraannya di perut siapa yang kasih makan gitu kan ya? Nah, iya, makanya itu di awal dulu dokter gigi forensik itu kebanyakan dokter polisi. Oke. Karena polisi, dia tugas polisi, kata polisi bilang ya lu dokter gigi lu bantu dong dokter forensiknya untuk identifikasi. Dia sering-sering lama-lama dia berpengalaman. Kongres keluar negeri, dan Indonesia jangan salah, Indonesia itu seperti supermarketnya untuk bencana, Frankie. Supermarket bencana. Kenapa bisa bilang gitu dok? Nah, saya mau nanya, negara mana yang gunung berapinya paling banyak? Ya Indonesia, karena kita di Ring of Fire. Ya, Ring of Fire. Udah gitu yang ada bom-bom di mana yang paling banyak? Bom atau bom-bom nih dok? Bom. Nah, kalau bom itu di Indonesia cukup sering terjadi. Indonesia sering. Udah gitu kecelakaan massal, kecelakaan pesawat, kecelakaan kereta api. Ingat Bintaro, berapa ratus orang yang mati? Bintaro 84 tuh dok ya. Bom-boman, kebakar. Nah, bom dok, jangan bom-boman dok. Kebakar, kasus 98. Itu Indonesia tuh supermarketnya bencana, Frankie. Jadi kalau orang dari luar negeri itu ngiri sama Indonesia. Gue belajar teori, di situ ada prakteknya gitu. Cuman masalah ini tempat praktek di Indonesia, dokternya nggak ada, dokter gigi forensiknya. Nah, atas dasar itu kan pengetahuan mereka dokter gigi itu sekolahnya 5 tahun ya. 3 tahun belajar, 2 tahun praktek. Praktek untuk dapetin dokter gigi. Dia tuh nggak dapat kedokteran gigi forensik. Nah, makanya pada tahun 90-an itu kami menekan pendekatan nih, bagian forensik. Kita bilang, ini UI ini kan boleh dibilang center. Maksudnya kedokteran gigi yang terbaik lah di Indonesia. Kiblatnya lah buat kedokteran. Nah, kita ngomong lah situ, ya mestinya kedokteran gigi forensik harus diajarkan di mahasiswa S1. Supaya mereka nanti kalau jadi dokter gigi, mereka nggak praktek dokter forensik. Tapi one day terjadi satu bencana, dia bisa bantu gitu loh.
Hmm. Nah, akhirnya kita bikin mata kuliah Hmm. kedokteran gigi forensik di FKGUI S1. Kita ngajar. Lama-lama terus kelihatan oke juga nih, beberapa dokter gigi dosennya tuh senang. Hmm. Akhirnya kita bilang kita bikin S2. Hmm. Bikin magister S2. Jadi setelah dokter gigi dia belajar lagi 4 semester. Dapat magister odontologi forensik. Odontologi forensik. Iya. Nama kerennya, Dok. Atau forensik dentistry. Nah, dibikin S2. S2 tuh artinya dia bisa ngajar. Oh, oke. Belajar khusus untuk identifikasinya. Habis gitu, belakangan tahun 2000-an ke belakang, kita bilang bikin aja spesialisnya. Jadi spesialis odontologi forensik dibikin. Nah, sekarang kita udah punya dua-dua. Magister di S1-nya diajari kuliahnya sedikit. Ya. S2-nya magister ada. Jadi artinya kita udah bisa mencetak dosen-dosen untuk ngajarin mahasiswa. Jadi artinya dokter forensik nggak mesti ngajar lagi kan. Ini ada dokter gigi yang ngajar. Ya. Nah, sekarang kita bikin lagi spesialis. Itu satu-satunya di Indonesia, Frankie. Di Indonesia baru satu. Iya. Di UI doang. Yang lain pada nggak minat tuh, Dok? Universitas lain? Belum. Belum. Karena untuk bikin program studi itu nggak gampang. Mesti dosennya cukup banyak. Dia punya program mata kuliah dan segala macam. Akhirnya ya dari situlah kita sekarang udah mulai mencetak beberapa spesialis. Dan spesialis itu ya kerjanya beriringan bantu bersama dokter forensik itu menangani kasus-kasus. Nah, ini ada satu contoh buat di forensik nih, Dok. Saya nih, Dok, kan geraham saya belakang nih, Dok. Kiri 2, kanan 2 udah dicopot dua-duanya. Berarti jumlah saya kan nggak sampai 32 nih, Dok. Iya, 30. 28 dong, Dok. Iya, 28 kurang 4. Ya, kurang 4. Jadi kalau nanti saya mati diperiksa, ketahuan nggak tuh bahwa ini adalah orang dewasa apa orang? Ketahuan karena bekas yang kamu dicabut itu kan ada ruang kosongnya. Oh gitu, jadi tetap ketahuan ya? Ketahuan. Oh, saya pikir dia ngitung di situ, enggak ya? Enggak. Nah, sekarang yang jadi masalah sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa tahu ini si A si B. Orang itu mestinya ke dokter gigi dalam sejarah hidupnya. Waktu di dokter gigi kan mungkin diperiksa nih, panoramik nih, diperiksa ronsen kan. Keseluruhan atau mungkin separuh bagian-bagian gigi namanya foto dental. Gigi yang belakang difoto, di sini difoto dua-dua, biasanya dua-dua itu difoto, atau keseluruhan namanya foto panoramik. Nah, foto itu nanti bisa jadi pembanding one day misalnya. Ada orang itu dia udah pernah ke dokter gigi, udah pernah difoto panoramik atau foto dental. Terus ada bencana, dia diduga dia. Nah, dia di ronsen nih korbannya. Nah, tinggal dibandingin sama dokter. Kalau sama seperti kayak membandingin foto itu loh yang Mr. Bean. ya, enggak ya kayak gitu. Ini kalau dia bentuknya semua sama berarti dia gitu loh. Oh. Nah, itu salah satu tugas dokter gigi. Atau misalnya kamu mau bikin gigi, kan dicetak tuh. Ya. Nah, cetakannya ini bisa dibandingkan dengan si kerangka tadi yang ketemu. Kalau sama persis berarti dia orangnya gitu loh. Karena kita punya 32 gigi. Posisinya beda-beda, bentuknya beda-beda. Kalau ada tambelannya pasti khas. Kenapa tambelan itu walaupun giginya sama itu beda-beda setiap orang? Karena ditambal itu kan sama dokter kan dibor. Terus bentuk tuh diisikan. Nah, isiannya itu pasti beda-beda, Frank. Nggak bakal berubah. Kalau di foto, nanti di sini di foto sama persis berarti dia orangnya sama gitu loh. Sekarang kalau orang ditambal tuh nanti deh. Itu nggak cuma ditambal pakai itu, Dok, dikasih kayak benang atau kasih apa tuh, Dok? Oh, enggak, itu yang akar gigi. Jadi dibersihin, dibersihin, kemudian isinya sampai ke ujung-ujung gitu loh. Jadi bentuk-bentuk dari tambelannya itu pasti beda, Frankie. Saya baru tahu gigi saya kemarin waktu difoto tuh, buset, ternyata ada kayak kawat gitu kan, diisi pakai gituan tuh. Iya. Nah, itu dia. Nah, jadi kedokteran gigi itu dipentingkan itu buat identifikasi satu. Nah, saya punya kasus lagi begini, Frankie. One day itu ada orang kita dikirimi kepala, Frankie. Kepala doang, kepala orang. Tengkoraknya doang. Bukan kepala. Masih ada kulit nih, Dok. Ada, kepotong sini. Kepala doang. Udah nggak bisa ngomong lah, Dok ya. Nah, udah kalau kepala doang, berkumis. Kita udah bilang, ini laki-laki berkumis. Dari wajahnya kelihatan lah kita 30 tahun lah berapa. Tapi kita nggak tahu dia siapa.
Tapi ada satu yang menarik, kupingnya meleot, Fengki. Kupingnya bentuknya aneh. Artinya kalau orang punya keluarga yang kupingnya seperti itu, dia pasti tahu itu dia gitu loh. Tapi orang yang lainnya nggak tahu, betul nggak? Kupingnya kayak gitu. Semua diperiksa. Ya kita cuma tahu dia golongan darahnya ini. Dia tuh laki-laki, tinggi badan kita nggak tahu. Tapi dia punya ciri khas di sini, matanya warnanya coklat. Begini, berkumis, begini, rambutnya ikal. Udah gitu doang. Terus dia siapa nggak tahu, masalahnya cuma kepala doang. Orang nggak ada yang nyari keluarga yang hilang, nggak ada. Berarti orang yang istilahnya tidak Tidak punya- kita tahu itu dia siapa. Iya, atau berasal dari daerah lain dok ya? Kita periksa giginya, dari giginya kita tahu dia mongoloid. Tahu nggak untuk mongoloid dari mana? Mongoloid giginya bersih-bersih dok. Bu, ya relatif bersih. Terus apa lagi? Nih, kamu punya lidah nih. Kamu tahu lidah kamu di gigi seri atas, gigi seri depan. Ngerasa nggak kalau dia kayak sendok ini? Cekung. Iya. Itu dia mongoloid. Kalau orang lain? Nggak cekung, dia rata kayak pahat. Kalau cekung itu seperti sendok, jadi kalau kamu taruh air tuh ya airnya nggak turun gitu, nggak jatuh. Kalau itu yang lain seperti pahat lurus. Oh gitu. Terus kalau pernah tahu artis-artis negro yang cantik-cantik, negro cantik. Banyak sekarang dok. Nah, kamu perhatiin giginya, gigi seri depan, ini yang satu di tengah ini, dia ada sela. Oh itu pemain bola Ronaldinho. Itu ada sela. Nah itu ciri negroid. Jadi Tuhan tuh selalu naruh ciri di gigi, Frankie. Kecuali dia bikin gigi palsu kayak saya dok. Oh iya. Rata nih. Nah jadi maksudnya itu Tuhan ngasih banyak ciri. Jadi kita periksa giginya. Nah ada satu yang menarik lagi pada gigi orang itu. Dari giginya kita bisa prediksi umurnya. Karena jumlah gigi kan beda-beda. Umur beda dia beda kan. Tapi kalau udah sampai 32 kan 32. Ya udah itu 32 tuh 17 tahun minimal. Jadi di atas 17 tahun gitu loh. Nah, nggak bisa bedain tuh 30, 40, 50. Enggak. Ada cara lain lagi. Ada cara lain lagi. Tapi pokoknya tuh udah 32 berarti di atas 17. Kita periksa salah satu giginya, Frankie, ada tambelan. Tambelan itu warnanya putih, Frankie. Putih. Logam putih. Kalau dulu kan logamnya kuning. Mas. Ini putih. Pakai logam putih. Apaan? Silver. Platinum. Mana ada silver dipakai di gigi? Platinum, Frankie. Lebih mahal dari emas, Frankie. Iya ya. Lebih mahal dari emas. Tapi sekarang pernah nggak orang pakai titanium ya dok ya? Nggak ada. Kan titanium katanya lebih keras, lebih enteng tuh dok. Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nah, itu jadi lebih mahal lagi, dok. ceritanya ada satu profesor di tempat saya, dia orangnya pintar, gitu. Bu lihat gitu. Pernah pergi ke Eropa Timur katanya. Kenapa, Prof? Si kepala tadi ini dok. Pernah pergi ke Eropa Timur. Kenapa, Prof? Di negara-negara yang lain, bukan Eropa Timur, dia bilang semuanya pakainya paling maksimal emas. Kalau pakai platinum dari Eropa Timur, pasti dia punya paspor. Dicari-cari, ketemu lah. Orang ini pernah ke Eropa Timur. Nah, berdasarkan itu kemudian kan ada nama-nama tuh yang pergi ke Eropa Timur. Dicari-cari, akhirnya ketemu identifikasi. Nah, itu dia salah satu keahlian gigi yang kebetulan diketahui oleh seorang dokter forensik. Tadi dokter forensik, dokter gigi juga bukan? Bukan, dokter forensik. Profesor forensik, profesor saya. Hebat juga dok ya? Nah, ya itu kan yang mau dokter gigi. Nah, itu satu. Jadi artinya buat identifikasi juga perlu. Satu lagi gini, sekali waktu ada seorang anak meninggal, Frankie. Dipikirin bagian forensik, anaknya 10-12 tahun lah. Banyak bekas gigitan, Frankie. Gigit. Dengan lihat bentuknya si profnya bilang, ini gigitan manusia, dia bilang. Karena gigitan anjing sama gigitan manusia kan beda, moncongnya beda. Monyet? Giginya beda, susunan giginya beda, Frankie. Beda ya? Beda. Dia bilang, ini gigitan manusia. Panggillah dokter gigi. Nah, dokter gigi yang dipanggil itu dokter gigi yang bukan dokter gigi forensik, nggak ada, kita nggak punya. Dicetak pakai gimana? plastik yang di sini dicetak gitu? Dicetaknya begini. Itu kan ada bekas gigi kan, giginya itu ada jadi lengkung gitu. Oke. Ditempelin sama kertas plastik mika. Ya. Mika yang buat plastik ini loh. Digambar.
Oh, oke. Digambar jadi udah Dijiplak deh, Dok. dijiplak. Ah. Terus di foto juga, foto dikasih mistar. Jadi berarti nanti kan kita bisa tahu ukurannya Dia punya berapa. dimensinya. Kemudian dicarikan siapa yang menggigit dia. Karena ini anak kecil di rumah, yang pertama diperiksa orang tuanya. Disuruh gigit, bikin cetakan gigi sama dokter gigi. Cetakan giginya dicocokin. Cocok, Frankie. Ternyata itu gigitan dari bapak dan ibunya. Ya. Bapak ibunya begitu. Wah. Nah, waktu itu kemudian akhirnya gara-gara itu langsung ditangkap lah bapak ibunya, diproses. Gara-gara kelaparan kali, Dok ya. Bukan, ternyata mereka itu ikut seperti kayak apa ya? Mereka belajar ilmu hitam, Frankie. Oh. Belajar ilmu hitam. Nah, ceritanya nih menurut versinya si bapak nih, pada waktu malam itu dia tuh merasa bahwa dia itu berhadapan dengan makhluk halus. Yang kemudian dia lawan, kemudian akhirnya dia gigit dan segala macam tanpa dia tahu bahwa itu ternyata anaknya. Jadi di bapak tuh lagi halu. Akhirnya ketangkep lah. Nah, itu namanya bite mark, Frankie. Apa? Bite mark. Bite? Bite gigit. Oh, bite. Bite mark. Bite mark. Nah itu Tanda salah gigitan, satu penerapan dokter gigi forensik. Tapi karena si dokternya itu tahu bahwa itu bidangnya bukan bidang dia panggil dokter gigi. Dokter gigi itu kemudian mengecek, akhirnya dia terbuktikan. Bahkan kalau sekarang ya, kalau itu terjadi, yang namanya bite mark itu di situ tuh kan pasti digigit kan pasti ada liur, diperiksa liur. Nah dari diperiksa liur diambil sampelnya, itu diperiksa DNA. DNA-nya itu pasti DNA yang gigit. Jadi bisa ketemu. Nah itu adalah penggabungan dari ilmu dokter gigi sama dokter forensik. Kita bisa ke situ. Jadi dokter gigi forensik itu sangat berperan, Frank. Apalagi kalau korbannya itu udah lama meninggalnya tuh, Dok ya. Karena kan jaringan lunaknya udah habis kan, Dok. Nah gigi itu, kenapa gigi itu sangat penting? Karena pada saat semuanya sudah hancur, otot sudah hancur, pembuluh darah sudah hancur, kulit hancur, yang kesisa apa? Tinggal tulang sama gigi, Frankie. Pada saat lebih lama lagi tulang pun hancur, gigi tidak hancur. Kenapa? Gigi itu dilapisi email yang jauh lebih keras daripada tulang. Gigi itu nempel di tengkorak ya, Dok ya? Iya. Dan itu paling lama, Frankie, hilangnya. Paling lama hilangnya. Jadi ada lapisan lagi untuk melindungi si tulang tadi ya? Ingat gak dulu saya pernah cerita soal Dr. Pacman? Yang dimusnahkan sama profesornya itu dengan cara dibakar. Lupa, Dok. Yang cerita ada dua profesor, satu dokter, Pacman namanya. Dia berhubungan dengan satu profesor dari bagian kimia, Fakultas Kedokteran Harvard. Punya hutang piutang. Oh, iya. Nah, pada waktu dia lagi ngajar si profesor itu lagi ngajar sama mahasiswa ratusan orang lah. Di bawah itu di lapangan si Dr. Pacman tuh yang meminjamkan uang, dia teriak, profesor, bayar utang dong. Kalau udah utang jangan lupa bayar dong gitu. Marah lah dia. Si temennya itu kemudian dibunuh. Setelah dibunuh dibakar. Dibakarnya di fakultas, di bagian kimia. Dia bakar sampai habis, tapi ternyata kesisa giginya. Pada waktu dokter itu hilang, kan yang diketahui oleh orang bahwa dia bertengkar kan. Ya. Dicarilah si profesor, dicari di tempat pendiangan, ternyata di tempat buat pemanas ruangan itu ketemu gigi. Nah dari giginya kebetulan dokter Pacman itu pernah pergi ke dokter gigi. Dokter giginya dikasih nih gigi nih si Pacman bukan, dia bilang, oh ya ini mah giginya si Pacman, gua tahu kan gue yang nambal gitu loh, karena bentuknya dia udah hafal kan, dia ada catatannya. Akhirnya terbukti bahwa dia itu membunuh si itu. Jadi identifikasi itu dari gigi itu luar biasa, Frankie. Jadi ini SCI, Dok ya? Ya. Nah sekarang dokter gigi forensik itu banyak yang berpengalaman. Dokter gigi nih berpengalaman melakukan kasus-kasus forensik. Membantu. Nah akhirnya di internasional kan ada perhimpunan dokter gigi forensik. Akhirnya beberapa orang itu sama mereka diakui, diberi sertifikat sebagai dokter gigi forensik. Ada beberapa orang yang dapat sertifikat itu, dan kemudian mereka itu yang akhirnya membuat program studi. Jadi artinya ada yang diputihkan. Itu sama persis seperti kayak waktu kita belum punya kedokteran olahraga.
Ada beberapa dokter gigi olahraga yang memang udah pakar gitu. Dokter umum. Dokter Dokter umum yang umum. memang mendalami itu dikasih spesialis kedokteran olahraga dan kemudian mereka disuruh bikin pendidikan. Nah, yang setelah periode yang kedua segala macam, akhirnya mereka mendapatkan gelar odontolog forensik, ahli dokter gigi forensik itu setelah lewat sekolah. Jadi dibakukan nih dok ya? Iya, nah gitu seperti itu. Sekarang kita udah punya beberapa dokter gigi forensik spesialis. Ini ada magister. nyampe nggak dok? 10 lebih? Udah lebih. Oh, oke, syukur. Nah ya, itu kebetulan saya itu adalah termasuk orang yang mengajar mereka dari sejak awal. Makanya di kedokteran gigi UI itu ada program studi magister forensik, odontologi forensik, satu lagi spesialis odontologi forensik. Tentu dengan dibantu oleh mereka-mereka yang pegang peranan utama dokter gigi forensik yang ada di situ. Gitu loh. Tapi ini forensik gigi agak terbatas juga nih dok, kalau menurut saya nih dok ya. Ini berlaku hanya untuk orang-orang dalam tanda kutip di perkotaan saja. Karena kalau orang-orang di pedesaan kan istilah jangankan ke dokter gigi, ke dokter umum aja mereka jarang. Nah, tapi di sini ada satu masalah lagi, Frankie. Sebenarnya prinsipnya kan kalau identifikasi itu membandingkan. Iya. Jadi kalau di kita ketemu begini-begini data giginya gini, ada begini-begini, terus dia nggak pernah ke dokter gigi, lalu gimana? Tapi walaupun seperti itu, kita tetap masih ada sesuatu yang berguna, Frankie. Kenapa? Itu salah satu masalah. Kadang-kadang kalau kamu pernah ke dokter gigi nggak? Sering dok. Oke, pertanyaan saya, dia bikin rekam medis nggak? Dental record dibikin nggak? Dibikin sih kalau Dia setahu saya. bikin, tapi di foto nggak? Nggak setiap kali. Nah, mestinya dokter gigi itu memfoto. Tapi foto saya sih banyak tuh. Ya foto muka, bukan Enggak, foto gigi karena kan saya ada gigi palsu. Nah, itu berguna. Itu jangan dibuang, Frankie, karena itu nanti dipakai pembanding. Kalau dia bisa bikin cetakan gigi, mestinya cetakan gigi tidak dibuang, dikasih ke pasiennya, pasiennya simpan. Nanti one day kalau dia hilang, bisa dicocokin. Nah, kalau nggak ada data itu, dokternya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, cuman kan gini dok, sekarang kalau di dokter gigi nih dok, itu foto tuh nggak selalu harus panoramik. Ada yang cepalo apa sih tuh? Ya, ada yang satu dental, cuma satu biji, ada yang cuma 2 biji. Nah, itu tetap berguna. Berguna juga tuh. Karena ya? yang ini sama yang ini kalau di jenazah ini di foto juga posisi yang sama dibandingin kalau dia orangnya sama persis. Kayak anak saya kan ini lagi mau bikin gigi apa cekat apa sih? Ya, bracket tuh ya. Disuruh foto dari samping tuh apa cepalo apa sih? Ya. Cepalometri atau apa nggak tahu tuh. Kelihatan tuh, oh ternyata giginya majunya sampai berapa senti. Terus kalau tambelannya bentuknya kayak apa gitu kan, yang putih-putih ke dalam. Nah itu makanya saya bilang, jadi kalau kita di perkotaan ya udah melek dokter gigi lah ya. Ya, itu dari segi ke dokter gigi. Tapi ada satu lagi, ada dokter gigi yang pasiennya datang cuma dicatat di kertas, nggak pernah difoto, Frankie. Ada kan? Iya banyak yang kayak gitu, bukan ada lagi. Yang begitu itu nggak ada gunanya dari segi nggak ada gunanya ya. Karena makanya itu sebabnya makanya kita ngajar harus dokter gigi umum. Dokter gigi umum kita ajarin kalau kamu praktek ya kamu simpan itu fotonya kan sekarang kan bisa disimpan di komputer kan. Jadi semua pasien kamu disimpan datanya ke situ. Tapi memang fotonya nggak murah sih dok. Sekali foto aja mahal itu dok. Itu yang mungkin orang tuh malas difoto, dok. Ya enggak, tapi kalau dokternya memaksa. Iya sih. Iya kan? Karena itu penting buat dokternya itu untuk membandingkan. Oh, bilang, oh kemarin kondisi begini lah, sekarang jadi begini. Berarti dia kurang baik lah ininya. Misalnya merawat giginya gitu loh. Kalau saya sih banyak udah difotoin sana sini karena gigi itu termasuk salah satu problem dari saya. Seringkali ada masalah gitu kan. Iya. Tapi itu kan orang ke dokter umum, ke dokter itu lebih sering daripada ke dokter gigi. Nah masalahnya dokter gigi banyak yang nggak nyatet. Kenapa dia nggak nyatet? Karena dia tidak merasa penting itu. Gitu. Sebenarnya bukan hanya itu aja dok. Problem utama di Indonesia, kita melakukan foto di dokter gigi itu, kalau tempatnya tuh kurang cukup rame dok ya, itu nggak punya lab buat fotonya. Nggak semua perlengkapan foto itu ada di tempat klinik dokter gigi. Harus dilempar ke lab besar gitu kan. Tapi kalau yang cuma difoto dua-dua gitu sih kayaknya di setiap tempat sudah ada tuh. Kalau di rumah sakit poli gigi di Jakarta dok ya. Itu tadi makanya saya bilang kalau kita itu ada hidup di daerah-daerah, saya agak khawatir.
Tapi ada satu, Frankie, satu hal yang itu menguntungkan lagi. Gigi itu kan termasuk jaringan yang tidak gampang hancur. Kalau kemudian kita ketemu tengkorak, semua udah tidak ada apa-apa, cuma ada satu gigi doang nih ketinggalan nih. Gigi itu kan di bagian luarnya email. Habis email kan ada dentin, tulangnya. Di dalam tulangnya ada sumsumnya, Frankie. Nah, sumsum tulangnya kalau diambil, DNA-nya ada di situ, Frankie. Walaupun sudah lama masih bisa. Loh, selama giginya masih ada, di dalam itu ada DNA-nya. Nah, jadi yang diperiksa bukan giginya, diambil DNA dari gigi. Diekstrak. Ya. Nah, makanya ahli dokter gigi forensik itu ada juga yang mendalami DNA, Frankie. Nah, dia diperiksa dibandingkan ini sama dibandingkan orang tuanya. Kayak orang tuanya mungkin diambil darah. Itu mesti ya orang yang rajin kayak dokter Jaya tuh belajar terus ya. Nah, dibandingkan, kalau dibandingkan, oh ternyata separuh DNA-nya dia ada sama dengan ayah, separuhnya sama dengan ibu. Berarti itu dia betul anaknya si ayah dan ibu tadi gitu loh. Nah, sehingga misalnya kalau ada kasus pesawat terbang jatuh, wah giginya udah pada angus, benar-benar angus. Tapi ada beberapa yang kesisa dari sumsum giginya itu masih bisa ketahuan siapa dia. Tapi untungnya sekarang, nggak tahu ya, sekarang udah pakai digital kan ya, kalau Iya. di foto juga kan dok. Jadi mestinya sih itu ada rekamannya di rumah sakit atau di lab-lab yang tertentu dok ya. Ya, betul. Nah, itu dia keuntungannya. Tetapi kan itu kan kesadaran itu harus dikasih tahu bahwa ini harus disimpan dan segala macam. Jadi kalau orang misalnya contoh, orang pernah tabrak misalnya kepalanya itu di foto ronsen. Nah, foto ronsen disimpan karena itu bisa dipakai buat identifikasi nanti one day. Bahkan sekarang ada beberapa orang yang merasa penting, belum ada apa-apa dia bilang, dok saya periksa DNA, dok diperiksa DNA-nya. Jadi dia udah ada sampel DNA-nya, nggak usah dicari lewat bapak dan ibu. Tapi kalau ada orang dicurigai dia, tinggal dibandingkan sama DNA yang ada di itu namanya DNA ID. Ya, Belum banyak tapi dok ya di Indonesia. belum, tapi sudah mulai ada yang periksa gitu. Jaga-jaga. Saya pernah sekali waktu DNA ID dimintakan oleh orang yang meninggal, Frankie. Keluarganya kali dok. Keluarganya yang minta. Soalnya kalau Jadi dia udah meninggal kan keluarganya- nggak bisa minta. Dia orang Polandia, punya anak dan istri di Polandia. Dia meninggal di sini, dia udah tinggal 20 tahun lebih. Anaknya datang ke saya, dok, dia ada di rumah sakit A, rumah sakit swasta, baru meninggal. Bisa nggak dokter tolong periksa DNA? Oh bisa, saya bilang. Buat apa? Ya buat jaga-jaga aja, dia bilang. Karena keluarganya tuh takut, karena dia udah lama di Indonesia, dia tidak tahu kabarnya si bapak ini. Apakah kawin lagi, apakah pernah berhubungan sama cewek siapa. Dia periksa buat jaga-jaga aja katanya. Saya ambil, saya periksa. Udah disimpan aja sama keluarganya. Setahun kemudian betul kejadian. Ada perempuan datang minta ke keluarga itu, minta warisan. Karena dia bilang itu adalah istri dan anak dari si laki-laki tadi. Tapi nggak ada surat. Nah masalahnya, membuktikannya gimana? Nah kebetulan kan si bapak udah ada DNA-nya. Diperiksalah si ibu sama si anak, dicocokin. Ternyata bukan, Rengge. Ya. Nah itu nama aman. Nah itu yang gunanya DNA ID. Itu sesuatu yang barangkali orang-orang luar negeri barangkali dia punya pandangan jauh, mereka sudah aware soal itu. Terus selain pandangan jauh dia juga punya duitnya banyak dok. Takut warisannya diklaim gitu. Enggak, tapi dokteran gigi itu ini. Tapi ada yang banyak menarik, Frankie ya, terakhir ya. Dari gigi itu ternyata kita bisa prediksi umur. Kita bisa tahu ya, jadi ada pemeriksaan gitu. Terus ada juga gini, ada salah satu mahasiswa saya di FKGUI ya, tesis S2-nya tentang KDRT, Frankie. Kalau orang KDRT, terus kemudian dia ngaku, dia bilang, saya udah di KDRT sekian tahun, segala macam. Terus udah gitu membuktikannya gimana kan, berdasarkan pengakuan doang. Kan KDRT nggak ketahuan sama siapapun kan. Nah dia bisa dapetin satu bahan kimia yang ada di liur. Jadi kalau dia stres, dia dianiaya, stres dia tinggi keadaannya, kortisol tuh, hormon stres di liur tinggi. Itu kan jadi kalau dia positif artinya dia udah pernah kena stres. Tapi stres baru apa lama nggak tahu. Tapi ternyata ada bahan kimia yang keluar pada waktu dia stres pertama kali tinggi, tapi dia turun lagi. Jadi itu menunjukkan stres baru, penganiayaan baru. Jadi begitu dia dapat kasus dia di KDRT, kita periksa, kalau dia tinggi berarti dia baru dianiaya. Tapi kalau yang ininya tinggi dan yang satunya kortisolnya tinggi, itu berarti dianiayanya udah lama. Yang terakhir juga dianiaya lagi gitu loh. Nah itu bisa jadi dari sini. Jadi banyak lagi yang bisa dieksplor. Tapi nanti saya mau tanya tuh kalau ketemu ada dokter kan anak buah.
bekas mahasiswanya, muridnya kan ada yang udah jadi dokter spesialis forensik. Ada Saya nanti mau nanya sama dokter itu, Dok. apa? Gigi kan tumbuh terus. Hmm. Nah, ini gigi saya yang ini nih, Dok. Karena dia bawahnya itu nggak ketemu, Hmm. katanya dikhawatirin dia yang ini memanjang sendiri. Berarti kan itu kan nanti kan tidak bisa dijadikan patokan. Hmm. Gimana dia bisa ngebedainnya tuh, Dok? Ya kan? Ya suruh reuni, Frankie. Kalau reuni ketemu pasti. Enggak, itu nanti gini, saya memang berencana one day, ini kan sebenarnya ini cuma pendahuluan sebelum saya mengundang teman saya yang ahli odontologi forensik. Nah, dia bisa cerita tuh kasus seperti apa aja yang bisa dia bantu. Ya nanti Nah, dokter termasuk pertanyaan kamu tadi. nanti dokter jorokin ya, Dok. Biar dia mau ngomong di sini, Dok. Udah sounding-sounding. Udah Frankie. sonding. Tapi paling kurang kita tahu nih odontologi forensik apa sih? Dia itu membantu orang hukum dalam menganalisis satu kasus. Terutama identifikasi tadi, analisa gigitan gitu loh. Jadi ada banyak lah yang bisa dibongkar oleh dokter gigi Ya, forensik. jadi artinya gigi pun juga istilah kalau kita mau tekunin, Dok, ya, dari gigi juga orang bisa ketemu banyak Ya. cerita gitu, Dok, ya. Ya, dan itu bidang yang menarik. Karena kita ada sendiri udah beberapa kali bikin seminar internasional, kita undang dokter gigi forensik dari luar negeri, di situ kita belajar. Bisa sharing-sharing ilmu gitu loh. Mereka sudah sampai kemana gitu. Karena gigi itu sangat menarik karena dia adalah materi yang nggak gampang hancur. Jadi pada saat yang lain-lain hancur, dia nggak hancur dan masih ada. Bahkan kalau kita masukin kan barangkali ada, pernah dengar dia ada pembunuhan asam. Orang dimasukin ke dalam asam, Habis tuh, Dok. habis semua, tapi gigi itu paling lama, Frankie. Tulang bisa habis, jaringan lunak bisa habis, tapi gigi nggak ini lama. Karena gigi itu komponennya itu keras banget. Jadi pada saat semuanya udah hancur, kita ke rumah gigi, giginya ada, tapi memang mungkin terkikis, tapi masih bisa diidentifikasi. Kita bisa tahu itu siapa gitu loh. Karena gigi itu masih paling bandel lah gitu loh. Ya. Even ya misalnya waktu saya periksa tulang-tulang Jepang di Papua, sudah 55 tahun sampai 60 tahun dia meninggalnya, giginya masih utuh, masih banyak giginya ketemu. Dan itu kan potensi untuk tahu itu dia siapa. Pantesan kalau orang-orang di primitif itu kan taring-taring binatang ya, Dok, ya. Karena itu dia tahu. Karena giginya atau taring itu barang yang nggak gampang rusak. Ya. Ya, Dok, ya. Nah makanya kamu lihat tuh ya film-film Jurassic Park. Kenapa dia bisa tahu bentuknya gini-gini? Itu karena mereka gigi-gigi segala macam masih jelas. Dari giginya aja dia tahu ini pemakan binatang apa pemakan tumbuhan. Ini gedenya segede apa, bahkan suaranya seperti apa. Suara pengaruh loh, Frankie. Gigi itu kan menentukan suara. Bukannya bibir, Dok, ya? Bibir, enggak, bibir dia bagian luar kan. Kan ada yang ngomongnya suka begini, Dok. Gara-gara bibirnya nggak komplit. Nah, Gitu. iya enggak, tapi maksudnya dari situ dia bisa prediksi sampai suara dinosaurus seperti apa. Oh, gitu. Iya kan? Ha. Karena itu kan resonansinya dari itu tulangnya masih utuh, itu jutaan tahun kan. Nah. Jadi ya menarik lah karena itu ilmu khusus tapi sangat banyak membantu. Tapi itu untuk nentuin mengidentifikasi orang, seorang dokter gigi forensik perlu berapa lama, Dok? Sebenarnya mereka tuh di dalam kedokteran gigi tuh diajarin, Frankie. Teman terpisah-pisah di kedokteran gigi forensik khusus dia bilang, nah fakta-fakta ini bisa dipakai untuk membantu gitu loh. Jadi kedokteran forensik juga sama, kita pakai ilmu kedokteran untuk membantu hukum. Jadi itu cuman dijadiin satu. Nah yang ini informasi itu berguna untuk ini gitu loh. Ya, tadi kenapa saya tanyain waktu tuh karena ternyata menurut pemikiran saya, Dok, ya, dokter forensik tuh kalah sama preman, Dok. Dokter tahu kenapa alasannya? Kan kalau dokter tuh harus dengan metode sana sini kan bisa Belajarnya lama berhari-hari. lagi ya. Ya, kalau preman mah dikasih kepala kayak tadi, Dok. Dia masuk kamar sebentar, paling 5 jam, 6 jam udah keluar, dia dikasih tahu tuh. Termasuk namanya dia siapa, yang ngebunuhnya dia siapa. Tahu kan, Dok? Ya. Ditabokin aja tuh kepala sama si preman. Ntar dia ngaku deh. Saya dibunuh si anu gitu. Gitu, Dok. Tapi Indonesia lebih canggih, Frankie. Mengungkap kasus dengan cara pakai paranormal, Frankie. Jangan, Dok. Itu dulu ada, kagak ada, Frankie.
Ada. Hah? Saya pernah nonton filmnya dan ini film true story. Di luar negeri juga ada. Mereka menggunakan cenayang atau paranormal itu untuk membantu mengungkapkan kasus. Ada. Cuman nggak umum. Itu biasanya cuma buat petunjuk, Franky. Petunjuk mengarahkan kemana. Tapi itu sendiri nggak bisa dipakai sebagai bukti di pengadilan. Iya sih. Karena tidak bisa diverifikasi ilmunya. Kalau ilmu kepengetahuan kan sih bisa diverifikasi sama orang lain. Bukan Kalau itu SCI, enggak. Dok. Gitu. Apa tuh Scientific SCI? Crime Investigation. Gitu. Oke ya. Jadi ini si gigi ini lumayan, Dok ya. Manfaatnya bisa cek supaya bisa ketahuan. Oke, ada lain, Dok? Ya sementara sih gitu. Jadi paling kurang kita tahu lah. Namanya dokter gigi pun itu kalau mereka dipanggil ke pengadilan untuk membantu, mereka harus. Itu kewajiban hukum, Franky. Jadi mereka nggak bisa menghindar. Makanya daripada dia dipanggil dan dia nggak bisa bantu, ya mendingan kita ajarin aja gitu loh. Gitu. Iya. Oke, Dok, tapi jangan lupa, Dok. Iya, teman saya tuh. Kawan dokter tadi jorokin, Dok, ke sini, Dok. Oke, thank you, dokter. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!